Baik, perkenalkan, nama saya Timothy David Anglitan Subai dari Teknik Sipil 2020 dengan NIM 10 41 280. Di sini saya akan menyampaikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Pentingnya Kesehatan Mental dan Penanggulangan Kesehatan Mental yang Menyebabkan Bunuh Diri pada Remaja. Mental illness. Kondisi mental adalah dasar perilaku yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Nah, penyakit mental adalah perasaan seseorang yang mampu untuk mempengaruhi hidupnya ke arah yang lebih negatif. Mungkin di Indonesia penyakit mental masih merupakan hal yang tabu dan kerap diremehkan. Padahal, menurut WHO, bunuh diri remaja akibat penyakit mental merupakan penyebab kematian nomor 2 pada negara berpendapatan rendah dan menengah. Tujuan saya membuat karya tulis ilmiah ini adalah untuk lebih meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan mental bagi remaja. Yang kedua adalah cara untuk menanggulangi kesehatan mental bagi remaja agar tidak berakhir dengan bunuh diri bagi remaja. Manfaat dibuatnya karya tulis ilmiah ini adalah sebagai sarana pengetahuan pentingnya kesehatan mental bagi remaja di Indonesia, memberikan sumbangan pemikiran dan gagasan bagi penanggulangan kesehatan mental di Indonesia, meningkatkan rasa peduli masyarakat terhadap kesehatan mental bagi remaja. Proses pencarian dan pengambilan data saya lakukan melalui dua cara. Yang pertama adalah saya menyebar kuesioner, dan yang kedua saya mewawancarai para remaja yang sudah pernah melakukan percobaan bunuh diri akibat masalah kesehatan mental. Proses pengambilan datanya, saya yang pertama-tama akan membuat kuesioner dan menyebarkan kuesioner pada remaja dan diisi oleh remaja yang berusia 15-19 tahun. Untuk wawancara, saya pertama-tama akan menanyakan kesediaan narasumber untuk diwawancara. Yang kedua, melakukan wawancara, dan akhirnya saya akan mendapatkan data. Data yang saya tampilkan adalah data yang saya dapat dari kuesioner. Pada kuesioner, pertanyaan pertama saya ajukan kepada remaja adalah apakah remaja menilai dirinya sendiri memiliki mental yang baik, buruk, sangat baik, atau sangat buruk. Dari data di atas, 75 remaja menjawab dan didapatkan bahwa 49,8% merasa bahwa mentalnya buruk, 1,2% merasa sangat buruk, 25,5% baik, dan 24,5% merasa sangat baik. Pada pertanyaan kedua, saya menanyakan bagaimana cara remaja menyelesaikan masalahnya. Dijawab, 23,22% remaja lebih suka memendam permasalahan, 26,3% dibicarakan, 26,8% memilih meminta saran dari orang lain, dan sisanya menyelesaikan masalah dengan hal lain. Pada pertanyaan ketiga, saya menanyakan apa yang remaja harapkan dari orang sekitarnya ketika sedang melalui masa sulit. 75 remaja ini berpendapat bahwa 29,6% remaja berharap agar sekitarnya lebih peduli, 26,2% berharap agar lebih dimengerti situasinya, 20,4% berharap agar orang di sekitarnya diam, dan 23,8% memilih lainnya. Pada pertanyaan keempat, saya tanyakan apa yang akan remaja lakukan untuk mengurangi stresnya. Dijawab, 40,1% remaja memilih bermain game dan mengurangi stres. 24,2% memilih jalan-jalan, 9,9% memilih diam di rumah, dan 1,20% memilih yang lainnya. Hasil data yang saya dapat dari wawancara dengan beberapa remaja yang pernah melakukan percobaan bunuh diri akibat mental illness adalah pertama-tama, kebanyakan dari mereka memiliki keluarga yang broken home atau berpisah antara ayah dan ibunya. Beberapa juga memiliki dan pernah dibully oleh teman dan masyarakat sekitarnya. Dianggap remeh akibat penyakit mentalnya dan lingkungan yang tidak sehat. Nah, mereka biasanya memendam semua perasaan negatif ini sendirian tanpa memberitahu kepada orang lain. Dari data yang saya dapat, pembahasan yang dapat saya bahas adalah pertama, remaja yang cenderung merasa mentalnya buruk lebih ingin diperhatikan sekitarnya dan cenderung lebih suka di luar rumah. Remaja dengan mental buruk dan pernah melakukan percobaan bunuh diri cenderung merasa tidak nyaman pada keluarganya dan lebih nyaman di luar rumah.
Masih ada pula remaja yang bisa mengontrol emosinya dan mentalnya sehingga bisa beradaptasi dengan baik. Segera konsultasi kepada ahli jika merasa memiliki gangguan mental. Dari data dan penelitian yang saya dapat, kesimpulan yang dapat saya ambil bahwa sangat penting bagi orang dewasa dan masyarakat untuk lebih peduli dengan kesehatan mental bagi remaja. Hal ini dilakukan agar remaja tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Orang dewasa harus bertanya bagaimana keadaan para remaja dalam menjalani kehidupannya agar remaja juga merasa diperhatikan dan remaja terhindar dari berpikiran buruk. Remaja juga harus mengontrol emosinya dan melihat orang sekitarnya. Remaja perlu untuk berkaca kesalahannya dan berusaha menjadi lebih baik semakin harinya. Cara agar remaja dapat mengontrol emosinya salah satunya dengan mengisi kegiatan harinya dengan hal positif, seperti berolahraga, buang segala pemikiran negatif yang mungkin tidak berguna, terus melangkah dan percaya diri. Selalu berpikir bahwa kita ini berharga dan jangan menyerah menghadapi kehidupan. Sekian presentasi karya tulis ilmiah yang saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.